hikmah. Hikmah sendiri mempunyai arti manfaat untuk kebijaksanaan dari Allah. Secara umum, hikmahnya itu ada 5. Pertama, puasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, sebagai bentuk latihan untuk mengontrol segala hawa nafsu, tak hanya makan dan minum. Salah seorang di antara kalian kecuali dengannya cuma ini. Yang ketiga, mengingat mati ketika sholat. Apabila engkau melihat sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak berpisah atau mati. Yang keempat, menghayati makna bacaan sholat, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Yang kelima, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaan ketika sholat. Allah berfirman, aku membagi sholat dengan hamba-hambaku menjadi 2 bagian, dan bagian hambaku setiap apa yang dia minta. Yang keenam, meletakkan sutra atau tabir pembatas. Jika kalian sedang sholat dan menggunakan tabir, maka hendaklah ia mendekatkan padanya sehingga setan tidak memotong sholatnya. Yang ketujuh, melihat ke arah tempat sujud adalah Rasulullah jika sedang sholat. Beliau menundukkan kepala serta mengerahkan pandangannya ke tanah. Yang terakhir, memohon perlindungan dari godaan setan. Jika seorang di antara kalian sholat, maka datanglah setan. Kemudian dia mengacaukannya sehingga tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, insya Allah saya akan berkhutbah tentang 5 larangan saat berpuasa. Yang pertama, yang pertama adalah gibah. Gibah nyatanya memanglah suatu hal yang sulit dihindari. Padahal dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Orang yang membuka aib orang lain, seperti isi dari gibah atau gosip yang ada di televisi, ialah dilarang. Mengapa? Karena aib orang lain sesungguhnya adalah urusan orang itu sendiri dan manusia tidak boleh membukanya. Yang kedua, emosi yang berlebihan. Menjalankan ibadah puasa artinya menahan hawa nafsu, mulai dari terbit matahari hingga sebenarnya fajar. Selain hawa nafsu, kita juga harus menahan emosi selama berpuasa. Ketika main game, kalah jangan emosi, gitu kan? Jika seseorang yang sedang berpuasa secara tidak sadar mengeluarkan emosi secara berlebihan, maka puasanya batal, meskipun ada aja yang tetap melanjutkan puasanya. Sesungguhnya mereka hanya menahan lapar dan haus semata. Yang ketiga, berkata kotor atau kasar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, berteriak-teriak atau bertengkar, dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mencela ataupun mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang keempat, membuka aurat. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, malu itu sebagian dari iman. Dalam hadis lainnya Rasul berkata, malu dan iman adalah satu. Maka apabila dicabut salah satunya, maka akan tercabut yang lainnya. Ialah contoh perbuatan yang dilakukan dengan asal dalam keadaan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Hukum taharah adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dalam melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ista'idillah wa thiyabaka fatahhir." Artinya, dan bersihkanlah pakaian. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Lalu terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 125,
Sa'in billah an-tahira baiti lit-thaifina wal-'akifina wa-ruk'is sujud. Artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah salat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Hikmah taat. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Ketiga, menjaga kesehatan. Dan yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.